Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولطلابنا أجمعين. طيب، نواصل في شرح كتاب التوحيد الإمام محمد bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Kita akan memasuki bab yang baru. Kemarin kita sudah melewati bab ya tidak boleh menyembelih kepada selain Allah, untuk selain Allah. Di bab ini kata penulis rahimahullah taala, ya, bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih di tempat yang biasa di situ digunakan untuk penyembelihan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh menyembelih di tempat yang di situ biasa digunakan ya, untuk menyembelih kepada selain Allah. Jadi ini pembahasan tentang larangan menyembelih hewan, ya, larangan menyembelih hewan di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Dan sisi munasabahnya, ya, hubungan antara bab ini dan bab yang telah lalu itu jelas, di mana bab lalu juga membicarakan tentang sembelihan. Nah, bab ini juga berbicara tentang sembelihan. Ya. Kemudian huruf la di sini, ya, coba saya kasih warna kuning. Ini huruf la di sini bisa kita maknai dua makna. Ya. Kalau ditinjau dari sisi bahasa, bisa kita maknai dia huruf la nahiyah, la yang bermakna mencegah. Maka kalau dimaknai dengan la nahiyah, yuzbah fi'il mudhari yang setelahnya itu jazm. Ya, alamat jazmnya adalah sukun. Jadi la yuzbah lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Maknanya apa? Maknanya jangan menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Maknanya, ya, larangan, jangan menyembelih. Ini kalau la nahiyah. Dan yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir, Syekh
Abdurrahman bin Hasan ya, Sahibul Fathul Majid adalah la nahiyah. Yang kedua, la nafiyah. Yang kedua adalah la nafiyah. Kalau la nafiyah, yaitu huruf la yang menafikan. Menafikan. Jadi, kita bacanya la yuzbahu. Seperti apa yang ditulis di sini. La yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Ya. Jadi terjemahannya tidak ada sembelihan untuk Allah di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Ya. Di tempat yang biasa digunakan penyembelihan untuk selain Allah. Kalau dikatakan atau ditanya mana yang lebih ablag, ablag itu apa ya? Lebih mencakup semuanya, lebih mencakup semuanya, mana yang lebih keras larangannya, lebih kuat larangannya, maka jawabannya yang kedua itu lebih keras dan lebih kuat larangannya, lebih mencakup semuanya. Jadi la-nya ini la nafiyah, ya, bukan la nahiyah, tapi nafiyah. La yang menafikan. Nah, ini lebih lebih apa? Bukan hanya melarang, tapi kalaupun dilakukan maka tidak ada gitu. Lebih umum kalau la nafiyah ini. Seperti misalnya kata Nabi, la sholata bi ghairi toharoh. La sholata bi ghairi toharoh. Tidak ada sholat tanpa toharoh dulu. Gitu, tanpa bersuci. Maka mau sholat apapun, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, ya harus ada bersuci dulu, toharoh dulu. Nah, la-nya kan la nafiyah. Jadi sholat itu keberadaannya dinafikan, ya, tanpa toharoh. Tapi kalau la tusolli, ya misalnya la tusolli bighairi toharoh, jangan kamu sholat tanpa toharoh, bisa jadi sholat itu saja yang akan dia laksanakan saja, gitu kan. Bisa jadi sholat yang lainnya boleh. Oleh karena itu, la nafiyah ini lebih umum, lebih mencakup, larangannya itu lebih luas. Ya, larangannya itu lebih luas. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk ke hukumnya. Apa hukumnya menyembelih di tempat yang biasa dilakukan penyembelihan untuk selain Allah? Apa hukumnya, gitu kan? Kalau di sini hukumnya adalah haram. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang kemarin kalau tidak salah di pertemuan-pertemuan berikutnya sudah kita bahas tentang apa dawabitnya syirik kecil, ya. Apa dawabit itu apa ya? Maksudnya eh, unsur-unsurnya yang membuat amalan tersebut dikatakan syirik kecil gitu, ya. Kalau kemarin kan kita bahas satu qaul ulama, maksudnya satu pendapat bahwa syirik kecil adalah satu ibadah, satu perbuatan, ya afwan ya bukan satu ibadah, satu perbuatan yang tidak ada bentuk penyerahan ibadah di dalamnya. Satu perbuatan, ya, yang syariat itu mengatakan perbuatan tersebut syirik, yang syariat mengatakan perbuatan itu syirik, tetapi tidak ada bentuk penyerahan ibadah di dalamnya. Ya, saya ulangi, syirik kecil kapan? Kapan amalan disebut amalan itu syirik kecil? Jawabannya, saya ulangi, kalau dikatakan oleh dalil,
amalan tersebut syirik. Tetapi tidak ada bentuk penyerahan ibadah di dalamnya. Seperti Nabi SAW bersabda, Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya, ini ditetapkan oleh dalil, oleh Nabi. Ya, bisa oleh Quran dan hadis. Nah, ini oleh hadis, oleh Nabi. Bersumpah dengan nama selain Allah, kata Nabi, itu syirik. Nah, syirik apa? Tinggal kita lihat, apakah bersumpah dengan nama selain Allah itu ada penyerahan ibadah kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada. Ya, maka syirik yang dimaksud di sini adalah syirik kecil. Karena nggak ada penyerahan ibadah. Kecuali ya kita bersumpah dengan nama selain Allah itu, seraya kita mengagungkan nama itu. Nah, itu ada ibadah ta'zim, ada penyerahan ibadah ta'zim. Ya, atau misalnya eh, man atakahinan. Ya, faqad asyrak misalnya. Atau seperti yang kemarin lah, yang kemarin itu yang memakai gelang itu ya. Man ala tamimatan faqad asyrak gitu. Siapa yang memakai gelang, nah dia telah syirik. Syirik apa? Memakai gelang itu, memakai jimat itu, syirik apa? Ya, jawabannya, adakah penyerahan ibadah di situ? Kalau tidak ada, maka syirik kecil. Tapi kalau ada keyakinan, ya, bahwa jimat itulah yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, ya, nah itulah syirik besar. Jadi ini dohbit syirik kecil yang pertama. Ada juga pendapat ulama bahwa syirik kecil itu dawabitnya adalah amalan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Nah, ini syirik kecil. Ya, amalan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ya, satu amalan yang berpotensi besar bisa mengantarkan kepada syirik besar. Nah, ini syirik kecil. Doabit yang kedua, ya pendapat ulama yang lain. Kalau kita ambil pendapat yang kedua tadi, maka menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa dilakukan menyembelih kepada selain Allah itu masuk kepada syirik kecil. Kalau kita kalau kita ambil pendapat ulama yang kedua tadi, ya. Tapi kalau kita pendapat yang pertama, maka hukumnya hanya haram, ya haram, haram saja, ya dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lalu yang masalah berikutnya adalah apa ilatnya amalan ini dilarang? Apa ilatnya menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa dilakukan penyembelihan untuk selain Allah itu haram? Ilat itu apa? Ilat itu sebab hukum itu ada. Ya, ilat itu adalah sebab hukum. Ya, ilatnya ada dua. Ilatnya ada dua. Yang pertama adalah menyerupai orang-orang musyrikin, tasyabbuh namanya. Ya, jadi menyerupai orang-orang musyrikin pada eh, acara-acara mereka gitu. Ya, menyerupai orang musyrikin ini nggak boleh. Ya, ini ilat yang pertama. Ilat yang kedua adalah sadduz zira, ya, atau sadduz zara. Ya, sadduz zara, sadduz zara itu menutup celah, ya, menutup celah yang di mana celah itu akan mengantarkan kepada perbuatan maksiat yang lebih besar, ya, atau perbuatan maksiat secara umum. Ya, ini saddu zara'i, ya, saddu zara', langkah preventif lah itu, ya, langkah preventif. Nah, kalau sudah dipahami ini, eh, kita akan bacakan
apa yang disampaikan oleh penulis. Di sini hanya ada dua dalil. Ya. Seperti biasa, kita akan membacakan dalil, lalu kita mencari korelasinya dengan judul bab. Ya, kita cari apa hubungannya dengan judul bab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qaulullahi ta'ala. Ya. La takum fihi abadan. Ini dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayat 108. Ya, la takum fihi abadan. Jangan kamu Muhammad, ya, janganlah kamu Muhammad berdiri, maksudnya adalah sholat. Ya. Sholat di dalamnya selamanya. Di mana? Yaitu di Masjid Diror. Ya. Masjid Diror itu masjid yang didirikan oleh ini orang-orang Yahudi. Ya. Masjid Diror adalah masjid yang didirikan oleh orang-orang Yahudi. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk me- menyusun makar, ya, membuat makar. Ya. Jadi di Madinah itu ada empat kabilah besar, ya, empat kabilah besar Yahudi. Ada empat kabilah Yahudi, semuanya kabilah besar dan semuanya berkhianat. Semuanya berkhianat. Ya, mereka semua menjadi apa ya? Menjadi sebab, ya, menjadi sebab kaum muslimin itu diperangi. Menjadi sebab adanya perang-perang besar itu karena mereka, ya, karena pengkhianatan-pengkhianatan orang Yahudi, ya. Dan mereka membangun masjid Diror itu, ya, supaya tidak apa namanya, tidak dicurigai oleh orang-orang Islam, ya, kaum kaum mukminin. Ya. Ini mereka orang Yahudi yang di situ tuh orang-orang munafik. Mereka mengaku Islam, ya, sehingga mereka membangun masjid, ya. Tetapi di dalamnya mereka menyusun makar, ya, rapat apa, sehingga tidak dicurigai kan kalau rapat rapat di masjidnya biasa aja lah, tidak dicurigai, tidak ada kecurigaan. Ya. Ayat lengkapnya adalah afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin haru bihi fin nari jahannam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu ayat setelahnya, ya, afan. La taqum fihi abadan. Ya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taqumu fihi. Ya. Ya. Ya, jadi Allah berfirman, wahai Muhammad, jangan kamu salat di dalamnya selamanya, ya. La taqum fihi abadan. Ya. Dalam istilah syariat, salat itu biasa disebut dengan berdiri. Ya. Kenapa salat itu biasa disebut oleh Allah dengan berdiri? Ya. Karena rukun yang paling agungnya adalah berdiri di dalam salat itu. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qoma, ya, Ramadan
Ya, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Maksudnya adalah barang siapa yang sholat, ya, gitu, man qama. Jadi berdiri itu dikatakan sholat. Dan Nabi Muhammad dilarang sholat di Masjid Dirar selamanya karena ilatnya itu jelas, ya. Ilatnya adalah masjid itu biasa digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sholatnya adalah sholat untuk Allah. Korelasinya dengan menyembelih sama, meskipun menyembelihnya itu menyembelih untuk Allah, tapi di tempat yang biasa dilakukan maksiat di situ, ya, pengorbanan untuk selain Allah. Nah, ini akan membuka pintu-pintu eh, kesyirikan dan pintu-pintu maksiat. Kalau Nabi SAW sholat di masjid itu, maka para sahabat akan menilai bahwa masjid itu tidak ada masalah. Ya, masjid itu baik-baik saja, sehingga para sahabat akan sholat di situ, ikut-ikutan semuanya. Mereka akan mengikuti Nabi SAW. Demikian juga orang yang menyembelih kepada selain Allah, orang yang menyembelih, meskipun menyembelihnya untuk Allah, tapi di tempat yang biasa di situ dilakukan perayaan-perayaan atau apa, ditumpahkan darah di situ, ya. Ada orang Islam yang melakukan di situ juga sama. Nah, sehingga orang-orang akan memandang bahwa oh boleh ternyata nyembelih di situ gitu. Itu buktinya Ustadz Fulan atau si Fulan menyembelih di situ. Nah, ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditutup, ya, supaya tidak ada anggapan seperti itu. Ini namanya preventif, saddu dzara'i. Ya, namanya saddu dzara'i, menutup celah, ya. Yang kedua, tasyabuh. Nah, nanti ada tasyabuh sama orang-orang Yahudi di situ, ya, sholat di situ, nanti Nabi sholat di situ, kan tasyabuh, menyamai, ya. Ini dalil yang pertama, ya. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taqumu fihi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama itu lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya, yaitu Masjid Kuba maksudnya, ya. Ada dua pendapat sih. Ada yang mengatakan masjid yang dimaksud di sini yang didirikan di atas dasar takwa itu Masjid Nabi, Masjid Madinah, dan ada Masjid Kuba. Ya, tapi kebanyakan mufassir mengatakan Masjid Kuba. Kata Allah, lebih baik kamu sholat, nah, kamu lebih lebih berhak masjid yang di apa maksudnya, ya, bahasa yang enaknya. Jadi masjid yang didirikan di atas takwa, yaitu Masjid Kuba, itu lebih berhak untuk kamu sholat di situ daripada Masjid Diror yang dibangun oleh orang-orang Yahudi, tapi tujuannya untuk memaksiati Islam, itu, untuk menghancurkan Islam. Oleh karena itu, Masjid Diror itu dihancurkan oleh Nabi SAW, ya, dihancurkan dan sudah tidak ada, ya, masjid tersebut. Nah, jangan sampai masalah lagi, jangan sampai kita menyamakan masjid-masjid sekarang dengan Masjid Diror gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang mengkiaskan, menganalogikan bahwa eh, ini masjid tempat maksiat nih, hanya karena beda kelompok misalnya, hanya karena bukan kelompoknya, ya, lalu dikatakan ini masjid masjid buat maksiat nih, buat kegiatan ini dan itu, nah nggak boleh, ya, nggak bisa dikiaskan ke situ. Ya, semua masjid sekarang itu yang dibangun oleh kaum muslimin itu bagus. Boleh kita sholat di dalamnya. Jangan mengkiaskan dalil ini untuk masjid-masjid yang lain. Ya, itu namanya kias ma'al farid. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustadz, terus kalau gereja yang sekarang jadi masjid gimana, Ustadz? Nah, ya. Jadi masalah berikutnya, masalah
yang ditanyakan. Bagaimana dengan perbuatan Umar bin Khattab misalnya? Ya, Umar bin Khattab ketika menaklukkan Romawi, ya, ketika menaklukkan Persia itu banyak gereja yang dijadikan masjid. Ya, banyak gereja-gereja dijadikan masjid. Ada dua tinjauannya, ada dua jawaban untuk ini. Yang pertama, bahwa gereja, ya, gereja itu asalnya di situ dilakukan eh, penyembahan untuk Allah. Jadi sebelum terjadinya ilhad, ilhad itu penyimpangan, ya. Nasrani atau umatnya Nabi Isa di gereja itu tujuannya untuk menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah. Ya, tujuannya menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah. Ya, kalau Masjid Kuba memang tujuannya mereka bukan menyembah Allah. Mereka tidak ada Islamnya, hanya Islam di mulut saja. Ya, tidak ada. Jadi seperti itu. Eh, yang kedua peribadatannya itu beda. Ya. Sholatnya kaum muslimin dengan sholatnya mereka, orang-orang Nasrani itu berbeda. Kalau menyembelih, itu kan sama. Dia menyembelih, ini juga menyembelih. Gitu. Dan juga Nabi sholat di situ, orang-orang Yahudi juga seakan-akan sholat di situ. Jadi peribadatannya itu sama persis. Ya. Jadi ada dua hal. Tentunya itu setelah dihilangkan semuanya, salib-salibnya, apanya gitu. Jadi ketika menaklukkan kota itu, gereja dijadikan masjid dan sudah disterilisasi dari hal-hal yang berbau kemusyrikan. Ya, jadi ada dua jawabannya tadi ya. Yang pertama itu memang itu di gereja itu tempat untuk beribadah kepada Allah pada asalnya. Yang kedua peribadatannya berbeda. Ya, dan orang-orang pun yang melihat itu jelas ya bahwa ini memang beda. Ini orang Islam ini sholatnya apanya. Tidak ada eh, kesamaran. Ya, kalau penyembelihan di tempat yang biasa disembelihkan eh, kepada selain Allah itu ada kesamaran karena itu kan hati yang menentukan. Ya. Orang itu melihatnya, oh itu si Fulan juga nyembelih di situ gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah sekarang gimana kalau ada orang sholat di gereja? Tentu saja tidak boleh kalau sekarang ya kan. Belum disterilisasi masih banyak salib, ada hal-hal yang berbau kekufuran, apalagi seorang dai misalnya di gereja melakukan sholat, ya ini nggak boleh, ya. Kecuali memang mau dialihfungsikan menjadi masjid, gerejanya itu benar-benar dialihfungsikan menjadi masjid. Ya wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya ya, ini sebuah hadis. Qala musannif rahimahullah ta'ala, an Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qal, dari Sabit bin Dhahhak, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ya, dia menceritakan nih, Sabit bin Dhahhak ini bercerita, nazara rajulun an yanhara ibilan bibuwanata, bahwa ada seorang laki-laki yang dia bernazar ingin menyembelih ibil, onta ya, ibil itu onta, ingin menyembelih unta di Buana, tempat yang dinamakan Buana, ya, di Buana. Lalu orang itu minta izin ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka fasa'ala Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam faqal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dulu kepada dia.
Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah di Buana itu ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalu, para sahabat yang mendengar itu menjawab, la, tidak ada. Qal, maka Nabi SAW bertanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di situ biasa dilakukan id, ya, ada id di antara id-id mereka? Qalu, mereka mengatakan, la, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah SAW, kata beliau, aufi binazrik, penuhi nazarmu, kata Nabi. Fa innahu la wafa'a lin nazrin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku benu Adam. Ya, karena tidak ada nazar, tidak, nazar itu nggak boleh dipenuhi, kata Nabi SAW, pada maksiat kepada Allah. Ya. Kalau nazarnya itu maksiat kepada Allah dan tidak boleh memenuhi nazar, tidak boleh bernazar pada nazar yang bukan milik dia gitu, bukan dia miliki. Nah, ini nazar yang syar'i maksudnya ya. Nazar yang syar'i itu apa sih? Ya, lazimul abdi nafsahu, lazimul abdi nafsahu, ya kan? Nafilatan muayyanatan bi ghairi ta'lik. Ini nazar. Seorang hamba itu melazimkan amalan yang sunnah untuk dirinya, jadi mewajibkan amalan yang sunnah untuk dirinya, ya, amalan itu di dirinci, dispesifikasi ya. Jadi spesifik amalan sunnah tertentu tanpa ditaklik. Contohnya, lillahi alayya nazrin, ya misalnya, lillahi alayya an azbahu ibilan dibuana. Ya. Saya melazimkan, ya, diriku, saya bernazar akan menyembelih onta di Buana. Nah, ini nazar yang syar'i, nazar yang boleh. Nazar yang tidak boleh itu kalau nazarnya misalnya bukan amalan sunnah. Saya bernazar akan sholat 5 waktu. Itu nggak sah. Karena sholat 5 waktu nggak usah dinazarin, sudah wajib. Begitu ya. Saya bernazar mau birrul walidain misalnya. Nah, ini nggak sah juga karena memang sudah wajib. Ya. Terus apa lagi? Ditaklik misalnya. Nah, ini makruh. Nazar misalnya, saya bernazar saya akan pergi umroh kalau saya sembuh misalnya. Jadi ditaklik dengan kalau saya sembuh. Nah, ini nggak boleh. Kemudian yang kata Nabi, pada apa yang dia tidak miliki, maksudnya begini misalnya, saya bernazar saya akan menyumbangkan uangnya si fulan 100 juta. Nah, itu bukan milik dia, jadi ini nggak boleh, tidak boleh dipenuhi nazarnya. Karena bukan uang dia, uangnya orang. Atau saya bernazar akan menyumbangkan 10 juta kalau saya dapat warisan. Nah, ini juga belum milik dia, nggak boleh juga. Ya, Allah alam bisawab. Nah, apa kaitannya dengan bab yang kita bahas hadis ini ya? Di sini ada seorang yang ingin memenuhi nazarnya. Ya, orang kalau sudah bernazar itu maka amalan tersebut menjadi wajib untuk dirinya. Ya. Ingin menyembelih unta di Buana. Maka Nabi bertanya, ya, apakah di situ ada berhala-berhala yang biasa disembah oleh orang-orang jahiliyah dulu? Nggak ada. Ya, apakah di situ ada Aid? Aid itu apa? Aid itu adalah eh, pengagungan terhadap waktu atau tempat yang dilakukan terus-menerus. Ya, bisa setiap bulan, bisa setiap tahun, nah bisa setiap pekan. Tapi ini dia mengagungkan waktunya atau mengagungkan tempatnya. Itu Aid. Dilakukan terus-menerus. Ada ya itu dari kata itu. Jadi berulang. Ya, itu Aid. Seperti Idul Fitri, itu kita rayakan Idul Fitri itu setiap 1 Syawal. Waktunya yang kita agungkan itu. Ya.
kita benar-benar agungkan misalnya atau Idul Idul Adha setiap 10 Zulhijjah ya. Kita agungkan setiap 10 Zulhijjah. Jadi waktunya kita agungkan. Atau Jumat ya. Jumat dikatakan Id ya karena setiap Jumat kita merayakan hari Jumat itu ya dengan sholat berjamaah, sholat Jumat. Nah itu Id ya. Dalam Islam ya, Id waktu itu tadi sudah disebutkan. Ada Id tempat seperti Arafah ya. Arafah itu setiap tanggal 9 Zulhijjah ya, selalu orang-orang berkumpul di situ ya, mengagungkan tempat. Nah, ini Id. Ada Id-Id jahiliyah dan Id-Id bid'ah itu banyak ya. Id-Id jahiliyah dan Id-Id bid'ah. Ya, Id-Id jahiliyah seperti misalnya dia selalu mendatangi tempat ini pada momen ini gitu. Nah, itu Id dan dilakukan terus-menerus. Maksudnya diulang-ulang. Tiap tahun ke setiap bulan gitu. Nah, bisa juga id-id yang ada sekarang ya, hari ibu, hari apa gitu ya. Kalau dirayakan dan diagungkan hari itu, ya masuk itu id yang kita ya atau kayak apa Maulid. Ya, tiap tahun itu kan dirayakan, diagungkan. Nah, ini id yang bid'ah. Ya. Kata para sahabat, enggak di Buana enggak ada id itu. Kata Nabi, maka penuhilah nazarmu. Penuhi nazarmu. Ya. Karena kalau di situ biasa dilakukan maksiat, ya, ada penyembahan berhala, khawatirnya orang itu melihat sahabat Nabi menyembah menyembelih ya menyembelih di tempat yang biasa dilakukan perayaan orang-orang jahiliyah di situ. Nah, ini saddu zara'i, ya, menutup celah itu. Nabi menutup celah itu. Dan di situ kalau di situ ada berhalanya, maka sembelihannya jadi maksiat di situ. Ya, jadi kaitannya dengan judul bab. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas masailnya. Nas'alullah ta'ala ayyu'alimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.